Kami serahkan tahta hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya semua asalnya dari Engkau. Dan hanya Engkau yang ketika mengemudikan arah hidup kami akan membawa kami ke tempat yang aman dan tempat yang penuh dengan anugerah. Sekarang hamba berdoa Engkau beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Limpahi dengan kebaikan Tuhan yang sempurna pagi hari ini. Kami berdoa tidak ada orang pulang kecewa, tapi semua pulang bertemu dengan Yesusnya yang ajaib. Dan hidup kami diubah pada pagi hari ini. Beri hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, yang selalu menantikan Tuhan dalam hidup kami. Dan percaya Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Biar nama Yesus dipermuliakan. Karena sungguh Engkau kepala gereja. Dan Engkau yang mengundang kami semua hadir pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, berkati akan firman-Mu, berkati semua kesaksian yang ada, supaya kemuliaan Yesus dinyatakan. Demi nama yang paling mulia Yesus Tuhan kami. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan buat pengurapan. Anda akan didoakan satu persatu. Dan ini akan cepat sekali. Karena tadi malam dengan anak-anak youth 10 menit selesai. 10 menit. Very fast. Dan kita akan buat ini cepat. Jadi Anda jangan datang sambil dirasa-rasa. Anda harus terima dengan iman. Dan yang kedua ini sebetulnya sesuatu yang simbolis. Nah, apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya? Pagi hari ini kita mau belajar soal Kaleb. Ini berkaitan juga dengan kesaksian tadi, saudara. Lihat ya. Sering kali kan tadi dengan jujur dia berkata, aku ini sudah kecewa nih. Cuma saya suka ini. Kecewa-kecewa pun tidak mutung dengan Tuhan. Masih mau sembahyang lagi. Ditanyai Tuhan 5 roti 2 ikan ya. Sudahlah daripada ngomong tidak. Iyalah Tuhan. Ya toh? Itu kan ada seperti Alkitab cerita ada seorang bapak yang anaknya sakit ayan, dirasuk setan. Tuhan berkata, apa kamu percaya? Aku percaya Tuhan. Terus dia teriak, tolong aku yang tidak percaya ini. Sebetulnya dia pokoknya apapun lah pokoknya. Tolong aku yang penting. Nah itu sesuatu yang dibutuhkan. Kalau kita mau ikut Tuhan dan berkenan di hadapannya. Nah sekarang saya mau ajak Anda lihat akan seorang yang bernama Kaleb. Kaleb ini pribadi yang sangat spesial di mata Tuhan. Anda harus mengerti bahwa lebih dari 2 juta orang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Dan 2 juta ini diantaranya adalah Yosua dan Kaleb. Tapi dari 2 juta yang keluar dari Mesir, artinya mereka yang lahir di Mesir, bukan lahir di gurun. Yang di gurun lahir banyak juga, jutaan. Tapi yang keluar itu 2 juta lebih diperkirakan. Dari 2 juta lebih, hanya cuma 2 orang yang bisa masuk Kanaan. Seperti yang Tuhan janjikan dengan sumpah. Saudara, kalau Allah sudah sumpah, sudah tertinggi itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi lebih daripada sumpah. Pakai namanya sendiri, bahwa dia berkata, aku berikan itu kepadamu. Tapi sekalipun demikian, toh kenyataannya dari 2 juta lebih, cuma 2 yang dapat. Nah saya mengajak Anda belajar tentang Kaleb ini, lalu kenapa kita mau kita doakan saudara pada pagi hari ini. Mari kita lihat bahwa kalau setiap kali kita bicara nama Kaleb, Anda melihat 2 kata yang selalu bersama-sama munculnya. Lihat dulu Bilangan 14, ayat 24 dan ayat yang ke-30. Bilangan 14, ayat 24 dan ayat yang ke-30. Bilangan 14, ayat 24 dan ayat yang ke-30. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Bahasa Inggrisnya, karena lain roh yang ada padanya. Dia punya yang dikatakan different spirit, roh yang berbeda. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, atau dengan sepenuh hati. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kita lompat ke ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah
telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, perhatikan. Kita belajar orang yang bernama Kaleb. Nama Kaleb ada dua pengertian, dua tafsiran. Yang pertama, ada orang berkata nama Kaleb itu artinya anjing. Dan sebagian besar para ahli Alkitab menggunakan akan itu sebagai acuannya, bahwa nama Kaleb artinya anjing. Tapi ada yang berkata sebetulnya bukan anjing, tapi marah seperti anjing gila. Nah, itu lebih parah lagi, saudara. Jadi apapun, siapapun saudara yang namanya Kaleb, tenang aja, karena ini pribadi sempurna. Oh, kok artinya anjing, Pak? Loh, itu tapi sempurna di hadapan Tuhan, spesial. Amen. Saya punya teman pendeta juga namanya Kaleb, dan dia tenang dengan nama itu. Dia bangga dengan nama itu juga. Anda harus bangga kalau namamu Kaleb. Alright. Nah, setiap kali nama Kaleb disebut, ada dua hal. Dua kata yang selalu muncul. Yaitu kata kecuali. Selalu ada kata kecuali Kaleb. Kecuali Kaleb. Kecuali Kaleb. Dan mengapa kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk Kanaan? Alkitab berkata, karena dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya akan buktikan dengan beberapa ayat lagi supaya Anda bisa lebih mengerti, memahami. Coba buka Bilangan pasal yang ke-32. Bilangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bilangan 32, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka, perhatikan, tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Jadi yang membuat mereka tidak mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya, karena tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ayat berikutnya, kecuali, perhatikan, lihat kata ini muncul lagi, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan apa? Sepenuh hatinya. Lihat, dua kali kita baca. Ada kata kecuali Kaleb dan Yosua, karena mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Bilangan 32 diulang lagi, kecuali Kaleb, oleh karena mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Lihat sekarang di Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ulangan pasal yang pertama, ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali, perhatikan, Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena, perhatikan lagi, dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Kecuali Kaleb, karena dengan sepenuh hati. Pengecualian yang Tuhan berikan dalam hidupnya, oleh karena satu alasan, dia ikut Tuhan sepenuh hati. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yosua pasal yang ke-14. Kalau ini diulang-ulang seperti ini, itu artinya Tuhan sungguh kita mau mengerti akan hatinya. Yosua 14, saya baca mulai ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Lihat lagi. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya.
Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Diulang lagi. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Lihat, satu perikop ini at least 3 kali dikatakan sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. Nah, apa artinya sepenuh hati? Karena sebetulnya kalau Anda mau dengarkan baik-baik akan hati Tuhan, ini sebetulnya merupakan sesuatu yang sangat peka bagi Tuhan. Anda kalau bisa nangkap perasaan Tuhan ya. Aku keluarkan engkau dari Mesir. Kenapa engkau tidak bisa sepenuh hati dengan aku? Dan saking tidak tahan Tuhan, saudara. Dia berkata, kecuali Kaleb. Karena ikut aku sepenuh hati. Kalau soal Kaleb paling tidak kita baca 6 kali Alkitab bicara soal dia ikut Tuhan sepenuh hati. Sebetulnya Allah mau teriak dengan kita. Ikut aku sepenuh hati. Lalu orang bertanya, apa arti sepenuh hati? Nah, perhatikan baik-baik. Kata sepenuh di sini, sebetulnya kata ini digunakan yang sama ketika Alkitab bicara soal Tuhan itu mentahbiskan atau mengkonsekrasikan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Jadi kata sepenuh itu sama dengan kata ditahbiskan atau dikhususkan atau dikonsekrasikan. Dan kata dikhususkan, dikonsekrasikan, ditahbiskan itu terjemahan hurufiahnya itu bagus. Yaitu apa? Mengisi kedua belah tangan atau memenuhi tangannya dengan minyak sampai meluber. Jadi kalau orang berkata, aku ditahbiskan oleh Tuhan dalam perjanjian lama, terjemahan hurufiahnya adalah kedua belah tangannya dibuka seperti ini, lalu dituangi minyak sampai luber. Dikatakan, to fill artinya, to fill their hand, mengisi tangannya. To overflow, sampai berlimpah. To do anything in abundance, mengerjakan semuanya dalam kelimpahannya. Semua dikerjakan dalam kelimpahannya without holding back, tanpa ditarik kembali. Tanpa ditahan lagi. Itu tangannya diisi dengan minyak sampai luber. Nah, kata tangan dari kata Ibrani yad, dan kata itu bicara soal power, kekuasaan, means atau sarana yang kita pakai, dan direction atau arah. Nah, orang yang jadi imam, dan Anda semua adalah imamat yang rajani, adalah orang yang sebetulnya tangannya itu luber. Dengan minyaknya Tuhan, luber tangannya. Sehingga kalau dia kerja, memberikan arah, memberi nasihat, semuanya itu luber. Nah, itu yang dipakai ketika bicara sepenuh hati. Kalau digabungkan dua kata ini, artinya sepenuh hati artinya hati kita terhadap Tuhan itu mesti luber, saudara. Ngikut Tuhan itu dengan hati yang luber. Luber untuk percaya dia. Luber untuk bergantung ke dia. Luber untuk melekat ke dia. Luber. Banyak orang hatinya tekor hari ini dengan Tuhan. Nggak luber. Anda tahu, Pak, apa tandanya kalau hati saya sedang tekor? Gampang. Coba Anda perhatikan pintu, ya. Itu ada engselnya tuh.
Kalau itu pintu sampai kering minyaknya di engsel, yang terjadi apa? Bunyi kan? Kayak kucing kecepit. Kenapa kok sampai bunyi, saudara? Sebab terjadi gesekan. Logam dengan logam. Mungkin ada karatnya. Gesekan. Nah, akibatnya akan terjadi iritasi. Saudara, kalau hatimu dengan Tuhan tidak luber, engkau akan gampang teriritasi. Gampang kecewa dengan orang lain. Bahkan kecewa dengan Tuhan. Dan sering kali itu yang dibuat oleh orang. Nanti kapan saya ajari Anda sesuatu. Saudara, kalau engkau dengan Tuhan ya, engkau boleh mungkin kecewa, tapi ngomongmu ke Tuhan. Aku kecewa dengan engkau Tuhan. Itu malah tidak apa-apa. Nanti kau diajak urusan sama Tuhan. Diajak ngomong sama dia. Terakhir memang kita ditekuk, cekrit, nyembah lagi. Tapi kalau Anda kecewa ngomongnya ke orang, ke manusia, itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Lain kali kita belajar itu. Sebab Tuhan itu fair. Orang senang tidak aku ngomong. Ayo. Ungkapkan semua. Nanti Anda pasti bongkar sedalam-dalamnya. Ujungnya semua kita tahu. Nangis bertobat kayak Ayub toh. Dosor lagi, ampuni aku Tuhan. Dan Anda diampuni. Tapi kalau pahitmu di sini, Anda cerita ke orang. Mana Tuhan, mas, gombal, Tuhan. Itu berontak. Dan seperti yang engkau katakan di hadapanku. Kerjain. Orang Israel itu gerutunya tuh tidak tahan. Sebab hatinya tidak luber. Karena apa sih? Ngayo, ngomongin ini, dibukti nih. Ngayo. Itu tiap kali itu nayo itu saudaraku. Hitungi. Kasusnya orang Israel 10 kali. Dan Tuhan tidak ngomong di depan. Peng 10 kartu merah loh ya. Tidak saudaraku. Tiba-tiba kartu merah aja. Loh kok kartu merah? Sudah 10 kali keluar. Tidak nikmati janji Tuhan. Karena itu banyak orang sebetulnya hancur di tengah jalan. Karena hatimu tidak luber ke Tuhan. Tekor hatinya. Yang didoa dalam hidupnya tidak berkata, Tuhan aku mau hatiku itu melekat kepadamu. Luber kepadamu Tuhan. Di situ banyak anak Tuhan yang tidak memenuhi akan yang Tuhan inginkan. Saya berdoa Anda dan saya itu punya hati yang luber di depan Tuhan. Sebab seringkali kita menghadapi berbagai kenyataan. Di mana yang di depan seperti apa, belakangnya berbeda. Yang dilihat mata seperti ini, belakangnya berbeda. Hidup kita ini begitu banyak hal yang tidak transparan. Yang nggak jelas. Semua peristiwa yang kita alami juga nggak jelas, saudara. Banyak yang membuat tanda tanya. Kalau hatimu nggak luber dengan Tuhan, engkau dengan begitu gampang kecewa dengan Dia. Kemarin saya cerita sebuah dongeng. Saya yakin ini dongeng, saudara. Mungkin juga peristiwa benar, tapi saya pikir ini dongeng. Cuma ini bagus tuh Anda simak baik-baik. Ada sebuah cerita begini. Tuhan mengirim 2 orang malaikatnya turun ke dunia. Malaikat senior dan malaikat junior. Yang junior suruh belajar dari yang senior. Tidak boleh ngeributi, cukup lihat saja. Kalau nggak jelas tanya. Tapi tidak juga boleh cepat-cepat tanya. Harus belajar menyimpulkan, gitu ya. Jadi ini 2 orang malaikat, yang senior dan junior, dikirim Tuhan ke dunia untuk mereka belajar. Jadi ini proses mentoring, pemuritan, saudara. Turun. Datang ke sebuah daerah dan lihat sebuah rumah kuno yang antik sekali. Peninggalan abad pertengahan yang bagus, antik kuno. Lalu dia ketuk pintunya. Dan wajahnya wajah orang baik lah saudara ya. Seperti wajah pendeta lah kira-kira gitu. Lalu kemudian karena malaikat. Lalu kemudian diketuk pintunya. Nah yang tinggal di situ adalah seorang kaya yang baru saja membeli rumah kuno ini. Rumah yang antik dan bagus ini. Lalu ketika diketuk, dibukain pintunya, si orang kaya ini sudah nggak suka hati. Dia bilang, kira-kira pendeta. Jaluk sumbangan kira-kira dia. Mesti kan gitu. Lalu ini malaikat berkata, Pak, Tuhan, bolehkah saya bermalam di tempat Tuhan? Kami tidak punya tempat untuk bermalam. Besok harus meneruskan perjalanan kami yang masih jauh. Kalau diizinkan, kami ingin menumpang. Kami ini hamba-hamba Tuhan. Kalau orang kaya ini bilang, mau ditolak, nggak enak, diterima, nyusahin. Hatinya nggak rela sebetulnya. Ini orang parasit dalam hidup saya ini.
Dia lihat itu, di luar hujan, dan dia pikir, daripada dikira orang kejam, dia pikir, ya sudahlah. Tapi tidur tok ya, tidak ada makan, tidak ada apa-apa loh. Dan dia bilang, aku tidak punya tempat tidur buat kamu. Padahal dia punya, rumahnya gede sekali. Kalau mau di basement, di ruang bawah tanah, itu tempat nyimpan barang-barang gudang dia sebetulnya, ya. Kalau mau di situ, nggak ada kasurnya. Kalau sudah ya sudah. Kalau nggak mau ya apa boleh buat? Ya maaf saja. Lalu yang senior berkata, oh ya baik Tuhan, terima kasih untuk kebaikan hati Tuhan. Lalu kemudian dia turun. Tidurnya di lantai yang dicor dengan aspal, dengan semen bukan aspal. Dikira kota Madya. Cor dengan semen dan tidurnya gitu aja, tanpa selimut, tanpa apapun, dingin. Lalu malaikat yang seniornya mulai mau tidur, yang junior juga tidur. Dia perhatikan seniornya kok diem aja, tenang sekali. Lalu tiba-tiba dia lihat yang senior bangun. Sebab di sebuah areal di bawah tanah itu ada lubang, ada tembok yang lubang. Lalu si malaikat yang senior ngelihat ke lubang itu, terus dia begini. Tiba-tiba tertutup rapat, tembok lubang itu diperbaiki, bahkan dilapisi. Rapat, tertutup lagi. Yang junior berpikir begini, wah ini senior itu memang dekat dengan Tuhan. Hatinya wis kayak Tuhan. Sekalipun diperlakukan begini, tetap dia membalas dengan kebaikan. Ya toh, tembok bolong diperbaiki itu, ya toh. Dia pikir, wah ini bagus. Wah ini ternyata ini orang baik katanya. Besoknya bangun, nggak dikasih makan. Pulang, ya sana. Repot-repoti katanya. Ini orang kaya kikir. Kemudian dia keluar. Duanya jalan lagi. Datang ke rumah, malamnya datang ke rumah seorang petani. Petani ini petani sederhana. Punya beberapa ekor sapi. Suami istri rukun sekali. Kemana-mana pergi berdua. Sepiring dimakan berdua. Gelas cuma satu diminum untuk berdua. Supaya ngirit, cucian tidak terlalu banyak saudara. Tapi juga karena kasih, karena cinta. Pokoknya kemana-mana berdua. Rukunnya luar biasa. Seperti tidak mungkin terpisahkan. Tapi ini orang yang murah hati, sekalipun dia orang sederhana. Dia ketuk pintunya, lalu petani ini keluar. Keluar pun berdua bersama-sama saudara. Lalu ini orang ngomong yang sama. Bolehkah kami bermalam? Kami ini hamba-hamba Tuhan. Ini sudah larut malam, tidak ada tempat untuk kami bermalam. Si suami yang baik dan istri yang baik ini berkata, oh silakan katanya. Kita makan dulu ya seadanya katanya. Setelah makan, lalu kemudian petani ini berkata, kamu pakai kasurku aja. Kami berdua tidur di dapur gak apa-apa. Maaf tidak punya ruang tamu. Maklum kamar kami kecil. Dan di luar kandang ada beberapa sapi. Tapi kami tidur di dapur gak apa-apa. Kalian berdua tidur di kasurku aja. Terus yang senior berkata, oh terima kasih. Kebetulan kalau begitu katanya. Yang junior batin ini, kok senior kok orang ngerti aturan tuh. Mbok tahu kita yang di dapur. Wong sing kaya aja naruh kita di basement kok dia mau nempati kasurnya si miskin. Tapi akhirnya dia tidur. Tidur berdua tidur. Lewat malam itu. Besok paginya gempar. Sapinya mati satu saudara. Mati tinggal pergi sama malaikat ini. Dan yang junior sudah tidak tahan. Dia protes sama yang senior. Dia bilang, maaf ya malaikat senior. Aku nih bingung lihat kamu. Bingungnya gimana? Yang kaya menghina kita. Sampai kayak begitu. Direndahkan sampai kayak begitu. Malah engkau berkati. Temboknya lubang, malah engkau tutup rapat banget. Harusnya biarkan toh. Biar keluar biaya, nutupi lubang temboknya. Malah engkau buatkan tembok baru rapat yang kayak begitu. Kuat sekali. Terus, yang miskin, kita diberi kehormatan, dikasih makan, tidur di kasurnya. Sapinya mati. Kamu biarkan. Dicegah dong sapinya jangan sampai mati. Malah beranak 13 kalau perlu. Berkati dong dia katanya. Lalu yang senior nih dengan tenang menjawab. Orang kalau senior cool karena pengalamannya banyak. Tidak gugupan. Ya toh? Tenang. Ngadepi semua tenang. Kalau Anda gugupan masih junior. Tetapi aku sudah tua Pak. Tetap masih bocah. Karena gugupan. Kalau tenang, relax itu Anda sudah senior.
Bukan luarnya, dalamnya. Ada banyak bayi berkumis, Anda tahu itu ya? Karena dalamnya masih bayi, luarnya dia lebat sekali. Nggak masalah. Anda senior, Anda tenang sekali. Lalu kemudian yang senior berkata, kamu tahu, yang kaya itu kikirnya luar biasa. Kita nggak pernah diberi yang baik. Dia bisa. Hatinya tidak luber dengan Tuhan. Tidak luber dengan orang lain. Kikirnya luar biasa. Tapi kenapa kamu bantuin dia nambah temboknya? Kamu salah. Kemarin aku lihat itu lubang. Waktu aku intip. Ternyata ini peninggalan pemilik lama. Harta karunnya disimpan di situ. Supaya dia nggak ngambil, tak tutup rapat. Jadi dia nggak akan tahu ada harta karun di situ. Oh begitu. Jadi itu nutupi bukan berkat, bukan. Itu hanya beberapa bata, tapi aku sudah membuang kesempatan buat dia nikmati harta karun di rumah itu. Nah ini kok sapinya mati? Loh kamu ini tidur kok terlalu lelap. Harus berdoa dan berjaga-jaga, kata Tuhan. Nah, kok bisa? Tadi malam malaikat mau datang masuk kamar. Mau ngambil nyawa istrinya, petani itu. Kaget lihat kita loh, kok bukan petani, keliru dia bilang. Terus tak omongi, ojo bojone, sapi ini baik, katanya gitu. Nurut sama saya, sapinya diambil, tak ganti sapi. Kalau enggak mati istrinya. See? Ada begitu banyak yang kita pikir bencana, sebetulnya blessing. Anda bisa nangkap itu ya. Kalau hatimu luber dengan Tuhan, tetap Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kanaan jadi bagian dari hidup kita. Nah, apa yang akan dinikmati orang yang hatinya luber dengan Tuhan? 3 hal dengan cepat saya sampaikan. Yang pertama, mari lihat dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14, lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah perhatikan, kunci daripada sikap mereka adalah ayat yang ke-8 berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Saudara, orang yang hatinya luber dengan Tuhan, dia akan berkata, segala sesuatu tergantung dari perkenan Tuhan atas kehidupan kita. Tadi pagi, saya ngomong sama istri saya. Anda tahu apa bedanya Tuhan dan Tuan? Tahu bedanya? Yang di sini tidak ada kursi, sebab kita duduki sendiri. Yang di sini kita berikan ke Dia dari Tuhan. Bedanya cuma satu buah kursi. Buatannya Pak Timotius, ukiran Jepara. Ini kursi ya saudara. Pak ini aja. Kok di sini ada Pak? Karena kita tahta hidup kita berikan ke Dia. Ini kok gak ada Pak? Dilunggui dewi saudara. Aku Tuhan atas hidupku sendiri. Itu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Catat saudara, itu penting. Penemuan terbaru tadi pagi ketika bangun tidur. Saya realize cuman masalah kursi ini saudara. Pas pemilu menjelang pemilu bagus ngomong kursi, saya beritahu. Yang bisa duduk nyaman di kursi itu sebetulnya cuman Tuhan. Orang yang hatinya luber dengan Tuhan, dia akan berkata, jika Tuhan berkenan. Yang dicari perkenan Tuhan, bukan perkenan si Tuhan dalam hidup kita. Orang kalau hatinya luber, yang dicari Tuhan.
Yang kedua, lihat Yosua pasal yang ke-15. Kitab Yosua pasal yang ke-15. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yosua 15, 13 dan 14. Alkitab berkata, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketika orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Nah, perhatikan saudaraku. Dalam sejarah Yahudi, mereka percaya, mereka cerita begini nih. Di Alkitab tidak diceritakan detail, tapi sejarah Yahudi berkata, ketika Kaleb itu umur 85 tahun, dan dia mulai masuk ke kota Kiryat Arba, dia tidak perlu perang untuk menguasai Kiryat Arba atau Hebron. Jadi mereka percaya begini, begitu Kaleb datang, itu semua raksasa bubar. Kira-kira gini saudara. 85 tahun bawa pedang kan, ya sak kuat-kuatnya kan kalau diseret sedikit. Nah, ini opa tua loh. 85 years, 85 tahun. Jadi begitu orang gede-gede itu lihat orang tua, rambutnya sudah putih, bawa pedang, dengan anak cucunya datang. Mereka bilang gini, Mbah Kaleb teko katanya, bubar, bukish. Mbah datang. Dalam persilatan kalau makin tua ilmunya makin tinggi. Jadi ini raksasa lihat, waduh Mbah Kaleb, wah repot. Wis bubar katanya. Bubar. Sebab mereka ngerti. Dengar baik-baik. Yang di dalam itu, kalau luber, orang luar tetap bisa ngerti, saudara. Di Listra kita berkata, ada orang lumpuh dari kecilnya. Dia mendengar Paulus berkhotbah. Kita berkata, Paulus melihat bahwa dia beriman. Jadi iman yang di dalam itu bisa kelihatan. Tanpa ngomong apa-apa. Dari pancaran wajahnya, matanya orang bisa kata, dia beriman dan dapat disembuhkan. Sembuh, saudara. Jadi yang di dalam ini, kalau Anda luber, ketahuan. Itu yang membuat orang memberikan rasa respect dan hormat. Yang membuat orang sebetulnya segan ribut dengan Anda. Tapi kalau yang keluar itu masih tekor, gampang teriritasi, gampang pahit, keluarnya tengik dan sengak, orang akan senang berantem dengan saudara. Bahkan akan cari gara-gara terus dengan hidupmu. Tapi kalau dalam itu penuh dengan luber ke Tuhan. Anda tidak usah ngomong banyak. Orang bisa orang ini berbeda. Jadi ketika Mbah Kaleb ini datang, raksasa gede-gede ya, dia bilang, wah, nek Mbah itu kau bubar. Itu membuat mereka buyar. Sebab mereka tahu, ini orang berbeda dengan yang lain. Anda bisa bayangkan itu dia paling tua. Dia bilang, wah, nek sing paling tua teko daripada ribut sama Mbah bubar. Bubar. Dan Mbah tidak ikut panglipuran, Pak. Belum ikut panglipuran sudah kayak gitu. Luar biasa. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Amen. Kalau hatimu luber dengan dia, Kanaan diberikan buat saudara. Yang terakhir. Lihat Yosua pasal yang ke-20. Kita akan berdoa selesai ini. Yosua pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai 3. Yosua pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan kita akan juga lihat ayat yang ke-7 dan kita akan selesai. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Nah akhirnya Tuhan berkata, aku minta ada kota khusus untuk memberikan perlindungan dan keadilan. Dan ketika kota itu diminta Tuhan, akhirnya ini Mbah Kaleb perundingan sama anak-anak ini. Terus kayak no Tuhan, wey.
Setelah dia dapatkan yang Tuhan janjikan, itu membuktikan dia berkata, serahkan aja ini kursinya ke dia. Dia tetap tidak mau jadi tuan atas dirinya. Dia ngabdi ke Tuhan. Tahta atas Hebron, dia serahkan ke Tuhan lagi. Orang yang hatinya luber dengan dia, tidak pernah akan ambil apapun untuk selfishnya. Dia kembalikan seluruhnya kepada Tuhan yang Maha Baik. Amen, saudara. Saya berdoa pagi hari ini semua kita punya hati yang luber dengan dia. Lihat akan perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana, yang minyaknya luber, dia punya persediaan. Sesuatu yang lebih dia punya. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, kamu bijaksana. Dan Anda dan saya menikmati semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amen. Nah, ini yang akan kita mau buat sebentar. Kita akan nyembah Tuhan sama-sama. Nanti saudara akan didoakan satu persatu. Setelah didoakan jangan pulang. Duduk kembali ke tempatmu. Ini akan cepat sekali. Dan kita nanti dengan tangan yang luber dengan minyak. Saya tidak akan memberi Anda begitu banyak sehingga Anda kerepotan dengan tanganmu. Ini hanya simbol aja. Cepat kita akan berikan. Anda maju dengan tangan dikedangkan begini ya, dua-dua. Mungkin dari tengah baik ya. Dari tengah terus kembalinya ke samping. Yang di overflow akan dilayani sendiri. Yang di belakang juga sendiri. Yang di atas sendiri. Setelah teman-teman yang di atas dan samping dan belakang selesai, akan gabung dengan yang di depan, akan cepat sekali. Kalau Anda bisa teratur, akan cepat sekali. Lalu balik. Nanti setelah semua selesai, kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Sementara engkau nyembah, angkat tanganmu di depan Tuhan. Minta Tuhan, tanganku ada minyak. Simbol seperti engkau mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Tapi juga aku minta sambil engkau nyembah Tuhan, lewat ini beri hatiku itu luber kepadamu. Janganlah dia ada hati yang tekor dengan Tuhan. Semua luber dengan dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Cintai dia dengan semua yang ada pada kita. Dengan semua keberadaan kita. Anda akan menikmati begitu banyak keintiman dengan Tuhan dalam hari-hari ini. Kalau hatimu luber ke dia. Amen, saudara. Mari kita angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Thank you, Father God.